3 kali digugat cerai A'agim di bulan suci Ramadan, kondisi terkini Teh Ninih dibongkar pengacara. Prahara rumah tangga A'agim dan Teh Ninih masih berlanjut, terlebih usai sang anak Gaza membongkar sifat asli A'agim yang kerap menyakiti Teh Ninih. Keadaan semakin parah usai video lama A'agim soal Teh Ninih turun mesin 7 kali beredar lagi di media sosial. Tidak hanya itu, baru-baru ini Gaza juga mengungkap kakaknya Gaida sempat menyebut Teh Ninih munafik. Entah benar atau tidak, kini rumah tangga A'agim seakan menjadi perbincangan negatif di publik. Setelah beredarnya rumor keluarga A'agim yang disebar Gaza, pendakwah kondang asal Bandung itu kembali menggugat cerai Teh Ninih. Dibenarkan sang pengacara yakni Fajar Nugraha bahwa gugatan cerai dari A'agim yang ketiga kalinya sudah masuk. Untuk pengacara dari A'agim sudah memasukkan gugatan cerai baru terhadap perkara perceraian A'agim dan Teh Ninih, ujar Fajar Nugraha. Dilihat pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari YouTube Gospot. Dengan begitu berarti gugatan cerai A'agim masuk ketiga kalinya setelah 2 kali dilakukan di bulan suci Ramadan. Sementara itu, menyoal alasan A'agim mencabut gugatan cerai yang pertama, Fajar Nugraha mengaku tidak tahu. Meski begitu, baik A'agim maupun Teh Ninih memang harus berpisah. Bahkan kata Fajar Nugraha, jika A'agim tidak menggugat cerai, maka kliennya yang akan melakukan. Terhadap gugatan cerai yang dicabut kedua kalinya ini, karena tempo hari sebelum bulan suci Ramadan, entah mengapa dicabut. Saya rasa gugatan ini harus dilakukan karena dari hukum Islam, hubungan suami istri antara A'agim dan Teh Ninih sudah tidak sah, jelas pengacara Teh Ninih. Teh Ninih ingin ada gugatan cerai dari pihak A'agim, karena secara agama, A'agim dan Teh Ninih sudah tidak bisa bersama, lanjutnya. Sementara itu, mengenai nasib dan kondisi terkini dari Teh Ninih usai digugat cerai lagi, diungkap sang pengacara. Teh Ninih disebut memilih diam dan tidak banyak berkomentar. Seperti yang ditulis anaknya Teh Ninih, Gaza, Teh Ninih bidadari tak bersayap. Memang begitulah beliau. Beliau diam saja, tidak banyak berkomentar, beber sang pengacara. Berbeda dengan pembelaan Gaza terhadap dirinya, Teh Ninih justru terkesan bersembunyi. Kalau Gaza mengungkap A, B, dan C, kalau Teh Ninih justru diam saja, tidak banyak berkomentar, lanjut sang pengacara. Lebih lanjut, pengacara mengungkapkan bahwa Teh Ninih tidak kaget digugat cerai kembali. Beliau tidak kaget karena memang sudah digugat sejak Juni 2020 lalu. Setelah bercerai, Teh Ninih mungkin akan meninggalkan Bandung, lanjut pengacara. Baru-baru ini beredar kabar bahwa sidang cerai A'agim dan Teh Ninih ditunda. Pengadilan Agama atau PA Bandung ditutup sementara usai sejumlah hakim positif corona. Hal ini juga berimbas terhadap sidang gugatan perceraian Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar terhadap Ninih Mutmainah atau Teh Ninih. Ia ditunda, ucap Humas PA Bandung Mustopa saat dikonfirmasi pada Selasa 22 Juni 2021. Mustopa menuturkan pihaknya belum bisa memastikan kapan sidang A'agim akan dilangsungkan. Saya nggak tahu kapan karena bukan majelisnya, tutur Mustopa lagi. PA Bandung sendiri hari ini ditutup untuk persidangan sebab ada 6 orang yang terpapar COVID-19. Dari 6 orang tersebut, 4 diantaranya adalah hakim. Sejumlah persidangan di PA Bandung pun ditunda. Penundaan sidang dilakukan hingga hari Jumat. Sebelumnya, A'agim sempat mencabut gugatan cerai terhadap Ninih Mutmainah atau Teh Ninih di pengadilan. Namun kini A'agim kembali mengajukan gugatan lagi. Sejak memutuskan untuk berpoligami, rumah tangga A'agim dan Teh Ninih pun terguncang. Konon psikologis Teh Ninih sempat terganggu. Saat itu Teh Ninih pun menangis tak ingin diceraikan oleh A'agim
saat keduanya bertemu dalam rangka mediasi. Kala itu, Hakim Dr. Andus Muhammad Jamhari SH dipercaya sebagai mediator menceritakan bahwa Teh Nini sempat tak kuasa menahan tangisnya. Teh Nini beberapa kali keluar masuk ruang mediasi hanya untuk menangis hingga akhirnya memilih menyerah. Pemohon A. Agim tetap pada pendiriannya, sementara termohon Teh Nini gak mau bercerai. Teh Nini sampai menangis dan keluar masuk ruangan, tapi dengan berat hati ia akhirnya menandatangani juga. Teteh sudah menyerah, cerita Jamhari yang menyayangkan sikap A. Agim. Sebagai mediator, saya sudah berusaha menasehati dan memberikan arahan terbaik, tapi sulit, kata Jamhari. Adapun A. Agim bersikeras pada pendiriannya, lantaran ia sudah merasa tak nyaman hidup bersama Teh Nini. Sementara Teh Nini menolak berpisah dengan alasan demi anak-anak. Demi anak-anak dan sebagai istri, Teteh merasa sudah memenuhi kewajibannya, ujar Jamhari. Pasangan yang menikah pada tahun 1988 tersebut kembali rujuk pada tahun 2012 atau setelah setahun berpisah. Sayangnya, biduk rumah tangga mereka kembali di ujung tanduk. A. Agim kini kembali menggugat cerai Teh Nini dengan alasan sudah tidak adanya kecocokan. Ditanya soal alasan gugat cerai, Yoki tidak menjelaskan secara detail karena masuk pokok perkara. Dia menjelaskan sidang perceraian A. Agim dan Teh Nini juga digelar tertutup. Sebagai informasi, pendakwah Abdullah Gimnastiar atau A. Agim tak banyak disorot media selain soal kontroversi poligami yang dilakukannya. Sebab A. Agim adalah pelopor Ustadz Kondang yang tampil di televisi. Kini A. Agim pun menjadi sorotan lagi karena ceraikan istri pertamanya Teh Nini, meski sempat rujuk. A. Agim poligami Teh Nini dengan menikahi Elvarini Eridani atau dikenal juga dengan sebutan Teh Rini pada bulan Desember 2006. Sementara A. Agim sudah hidup bahagia dengan Teh Nini sejak tahun 1988. Dikutip dari berbagai sumber, pada Desember 2006, A. Agim mengadakan jumpa pers yang mengumumkan bahwa dia berpoligami dengan janda beranak 3 yang juga berprofesi sebagai mantan model, Teh Rini. A. Agim mengatakan bahwa poligami ini ia lakukan sebagai jalan keluar darurat. Hal ini kemudian dijadikan bahan olok-olok karena istri keduanya yang cantik tidak tampak sebagai jalan keluar darurat. Sehari setelah jumpa pers diadakan, mulai terjadi boikot lewat SMS oleh publik yang berisi kutipan dakwah A. Agim yang tidak menganjurkan berpoligami. Saat sang pendakwah melakukan sebaliknya. Walaupun begitu, para humas MQ berkata bahwa kejadian tersebut tidak mempengaruhi permintaan menjadi pembicara maupun bisnis. Pada Mei 2007, karena aktivitas kunjungan pada Pondok Pesantren Darut Tauhid yang terus berkurang sejak 2006, maka Ponpes ini mulai mengurangi karyawannya. Kunjungan menyusut hingga 70% dan berpengaruh pada biaya operasional. Sebanyak 300 karyawan yang berstatus kerja lepas dan tetap terkena perampingan. Total sekitar 40% dari karyawan dirumahkan.